Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilda Nurul Fauzia dari Prodi S1 Farmasi akan menyampaikan materi tentang rekayasa genetika. Apa itu rekayasa genetika? Rekayasa genetika adalah memanipulasi langsung gen suatu organisme menggunakan bioteknologi. Objek yang digunakan dalam rekayasa genetika pada umumnya hampir seluruh organisme, mulai dari tingkat sederhana sampai tingkat kompleks. Organisme unggul yang dihasilkan dalam proses rekayasa genetika adalah sebagai organisme transgenik. Klasifikasi jenis rekayasa genetika, yaitu rekombinasi DNA, fusi sel, dan transfer inti atau cloning. Rekombinasi DNA yaitu merupakan suatu teknik pemisahan serta penggabungan DNA dari satu spesies itu dengan DNA dari spesies lain, dengan tujuan agar bisa mendapatkan sifat baru yang lebih baik atau unggul. Ada beberapa produk yang dihasilkan oleh rekombinasi DNA, yaitu pembuatan insulin, yang dihasilkan dari adanya rekombinasi DNA sel manusia dengan plasmid bakteri E. coli. Insulin yang dihasilkan lebih murni serta juga baik diterima oleh tubuh manusia, disebabkan karena mengandung protein dibandingkan dengan insulin yang disintesis dari gen pankreas hewan. Kemudian ada vaksin hepatitis yang dihasilkan dari rekombinasi DNA sel manusia dengan sel ragi Saccharomyces. Vaksin yang dihasilkan itu adalah berupa virus yang dilemahkan, serta apabila disuntikkan ke dalam tubuh manusia akan membentuk antibodi sehingga kebal terhadap serangan hepatitis. Pada rekombinasi DNA menggunakan dua komponen utama, yaitu plasmid dan enzim. Plasmid ditemukan di sel bakteri yang dapat berkembang biak secara bebas. Plasmid berperan sebagai vektor atau pembawa gen yang digunakan untuk mentransfer dan memperbanyak gen asing. Kemudian ada enzim. Dalam rekayasa genetika ada dua macam bahan kimia, yaitu enzim ligase atau penyambung dan enzim retriksi endonuklease atau pemotong. Kemudian ada fusi sel. Istilah lain fusi sel ini dikenal dengan nama istilah teknologi hibridoma. Fusi sel merupakan suatu peleburan dari dua sel yang berbeda menjadi protein yang sangat baik, yang mengandung gen asli dan keduanya yang disebut hibridoma. Hibridoma ini sering digunakan untuk dapat memperoleh antibodi di dalam pemeriksaan kesehatan dan pengobatan. Contohnya adalah fusi sel manusia dengan tikus. Tujuan fusi sel ini adalah untuk menghasilkan hibridoma, berupa antibodi yang mampu untuk membelah dengan cepat. Nah, sifat ini didapatkan dari sel manusia yang berupa antibodi, yang difusikan dengan sel kanker tikus berupa myeloma yang mampu untuk membelah dengan cepat. Kemudian ada transfer inti atau cloning. Cloning adalah suatu proses reproduksi yang memiliki sifat aseksual untuk menciptakan replika yang tepat bagi suatu organisme. Teknik cloning ini akan menghasilkan spesies baru yang secara genetika sama dengan induknya. Keberhasilan cloning ini adalah pada domba doli. Domba doli ini diproduksi tanpa adanya bantuan dari domba jantan, tetapi melainkan dari kelenjar susu yang guna diambil dari domba betina. Jadi kelenjar susu dari domba tersebut kemudian dimanfaatkan sebagai donor inti sel. Kemudian penggabungan dua sel ditentukan menggunakan sengatan listrik. Lalu sel yang tadi disatukan akan membelah menjadi embrio. Embrio dimasukkan ke dalam uretus domba yang kemudian domba itu akan hamil dan melahirkan anak hasil cloning. Proses dan teknik rekayasa genetika. Yang pertama, mengidentifikasi gen dan mengisolasi gen yang diinginkan. Yang kedua, membuat DNA salinan dari RNA-D. Yang ketiga, pemasangan cDNA pada cincin plasmid. Yang keempat, penyisipan DNA rekombinan ke dalam tubuh atau sel bakteri. Yang kelima, membuat klon bakteri yang mengandung DNA rekombinan. Dan yang keenam, pemanenan produk. Prinsip teknik rekayasa genetika, yaitu ada cloning gen, transfer gen ke dalam sel, sequencing DNA, amplifikasi gen secara in vitro, dan konstruksi gen. Manfaat rekayasa gen pada bidang farmasi. Dalam bidang farmasi, rekayasa genetika dimanfaatkan di dalam usaha pembuatan protein yang sangat dibutuhkan untuk kesehatan.
Protein ini adalah suatu gen hasil pengkloningan bakteri yang memiliki peran di dalam mengontrol sintesis obat-obatan. Sekian materi yang saya sampaikan tentang rekayasa genetika, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.